Hutan mangrove bukan hanya hiasan alam, bukan tentang keindahan, tetapi keberadaan hutan mangrove hidup untuk menghidupkan. Kalau istilah Jawa, urip iku urup, artinya hidup itu harus bisa memberi manfaat pada manusia dan alam semesta. Keberadaan hutan mangrove bukan untuk melawan alam, apalagi melawan takdir. Justru mangrove memberikan manfaat sebagai keseimbangan alam. Di sana terbentuknya sebuah ekosistem baru dan terjadinya sebuah rantai makanan. Anda bisa lihat sendiri akar-akar dari mangrove atau bako itu begini. Nah, kalau ke sana terus nyampe pantai. Nah, ini sudah mulai pasang. Jadi air sungai itu harusnya mengalir dari sana ke laut. Tapi karena ini pasang, ya mau pasang, jadi mengalirnya dari laut menembus ke sungai. Tapi karena ada hutan mangrove itu, jadi lajunya agak tertahan. Gitu. Oke, saya saat ini ada di pantai utara Desa Pasar Banggi bersama anak-anak itu. Oh, tuh pada cari ikan belanak. Anda pasti orang kota, apalagi orang pegunungan, nggak tahu ikan belanak. Bagaimana nyari ikan, atau belum pernah naik perahu kayak gini, ya atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suyono Jelajah. Oke, kali ini saya akan menyusuri sebuah jembatan yang sangat panjang, mungkin jembatan terpanjang di Rembang. Jembatan mangrove terpanjang di Rembang, menembus hutan mangrove. Tas dan langsung menembus ke pantai gitu. Jaraknya kurang lebih 500 meter dari kawasan pintu masuk sampai ke pantai, nembus pantai itu kurang lebih 500 meter. Nah, jadi nanti saya akan ke arah sana, itu. Nah, itu lokasinya. Pemandangannya mantap ya. Sana sudah Gunung Lasem. Tuh, ini sore hari ya, sore hari. Jadi saya nggak akan mengada-ada. Ini sore hari. Mana mataharinya? Nggak kelihatan mataharinya ya. Ini tambak-tambak semua di sini ya. Tambak garam. Ya, di sana sudah Gunung Lasem yang begitu gagah. Saya putar, di sana sudah kawasan hutan bakau. Nah, itu. Dan saya akan menembus jembatannya itu. Sirot gitu. Oke, tunggu ya. Oke, saya akan masuk ke hutan mangrove, wisata hutan mangrove. Assalamualaikum, Pak. Selamat sore. Sore. Saya mau masuk, Pak. Mau masuk. Untuk administrasinya berapa, Pak ya? Hanya donasi. Donasi. Loh, nggak ada tarifnya. Nggak ada. Cuma donasi. Berarti sukarela. Masukkannya uang donasi di sana itu, Pak. Kota, ya. Berarti wisata mangrove Desa Pasar Banggi ini tidak ada tarif biayanya. Hanya donasi saja. Lah, parkirnya, Pak? Ya, dengan parkir. Parkirnya berapa, Pak? Kalau roda 2 5.000. 5.000. Kalau roda 4 10.000. Roda 4 10.000. Kalau bis besar 50. Bis besar 50.000. Berarti saya masuk ke sini bayar parkir sama ngasih donasi gitu, Pak ya? Ya. Siap, Bapak, siap. Nggih. Dengan Bapak siapa? Nama saya Mbah Ngadiman. Mbah Ngadiman. Juru kunci JM. Kunci? JM. Juru kunci? JM. JM itu apa, Pak? Jelaskan, Pak. JM. Jembatan mangrove. Jembatan mangrove. Oke, Pak. Oke, Pak. Saya akan masuk menelusuri hutan mangrove itu, Pak.
kira-kira berapa meter saya bisa menembus laut, Pak? Sampai pantai ya 500 meter. 500 meter. Kurang Wah. lebihnya ya. Jauh juga ya. Jauh. 500 meter. Ngeri bos, 500 meter. Kalau 50 meter sih saya kuat lah, 500 meter kuat enggak ya? Oke Bapak, oke, terima kasih Bapak ya. Oke. Ya, Anda bisa lihat sendiri kawasan hutan mangrove yang ada di Pantura Rembang. Ini kenapa sering saya publikasikan terus, sering saya upload terus. Ya karena hutan mangrove ini banyak sekali manfaatnya. Efektif sekali untuk mencegah abrasi ya. Itu mataharinya sudah mau tenggelam. Bukan tenggelam sih, terbenam. Tuh lihat, Anda bisa lihat sendiri ya. Butuh waktu berapa tahun Pak untuk bako ini besarnya segini Pak? Ini kurang lebih di pinggir tambak niki wonten 50 tahun, Pak. 50 tahun ya. Masyarakat rumiyin niki. Oh begitu. Sebelah mriko umur sing 30 wonten sing 20. Tapi mriko sing tengah wae oleh wonten. Iya. Berarti dengan niku 2014. Rekan-rekan, jadi untuk menjadi sebesar ini pohon mangrove ya atau pohon bakau itu butuh waktu 50 tahun. Ini umurnya sudah 50 tahun. Ya. Yang lebih ke sana lagi ada yang 30 tahun, Pak ya. Berarti yang paling tua malah yang pinggir ini, Pak ya. Yang tambak ini. Ya, gitu. Betapa dahsyatnya hutan mangrove ini sangat efektif sekali untuk mencegah abrasi. Dulu berarti laut nyampe sini, Pak ya. Sampai kampung sana. Sampai kampung sana ya. Nah, Masih tanamannya kecil-kecil bisa sampai oh kampung gitu. air. Baru rob tahun Iya. 80-an. Dulu laut itu nyampe sana. Nyampe sana. Kira-kira tahun berapa itu, Pak? Ya. Sampai aja meninggal. Ya. Iya. Laut. Dulu itu laut nyampe sana. Terus warga Pasar Banggi gotong royong sukarela menanam bakau ini sehingga laut itu semakin ke utara. Kalau ini nggak ditanami mangrove, mungkin ya jalan Pantura di sana sudah jalan Pantura Rembang, Semarang, Surabaya itu mungkin sudah laut, itu sudah menjadi pantai gitu. Jadi saya sebagai warga Rembang berterima kasih sekali pada warga khususnya Pasar Banggi dan Kesana Tirman, pokoknya yang sudah sukarela menanam mangrove, saya ucapkan terima kasih. Karena selain sebagai habitat biota laut, tentunya untuk mencegah terjadinya abrasi gitu. Oke, matur nuwun Bapak nggih. Ya, selamat datang wisata mangrove. Selamat datang di wisata jembatan mangrove. Nah, perlu Anda ketahui semua, rekan-rekan ketahui bahwa ini adalah hutan mangrove, jembatan mangrove yang ada di Desa Pasar Banggi, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Nah, ini ada jembatannya. Kalau saya mau masuk nanti 500 meter baru saya nembus pantai. Tapi sekuat saya aja lah ya, saya udah tua, nggak tahu 500 meter itu juga jauh, apalagi sambil bicara. Nah, untuk parkir roda 2 sudah dijelaskan tadi ya. Dan ini donasinya. Untuk masuknya ke sini hanya bayar donasi, terserah sukarela. Ya, gitu. Oke, saya akan masuk. Assalamualaikum. Ini posko donasinya ada di sini. Amit ya. Ini ada posko donasinya ya di sini. Nah, ini ada Sabta Pesona Pariwisata. Anda baca sendiri ya. Ada CCTV-nya Pak ya.
ada tertentu. Jajan ini loh yang nem-nem. Nawi dia seneng-seneng boleh, tapi nak keterlaluan ya kalau langsung. Tak Oh balik, begitu. tak Oh iya, ternyata di sini Jajan ada ini, CCTV-nya ya. Jadi ini kawasan hutan, ini adalah biota laut. Fungsi mangrove selain untuk habitat biota laut, juga untuk menahan atau antisipasi ataupun mencegah abrasi. Dan bisa saja hutan mangrove ini juga bisa menahan laju tsunami. Begitu, itu menurut saya. Kalau rob, saya yakin bisa menahan sedikit begitu, nggak parah gitu. Area ini terpantau CCTV. Jadi kalau di sini ya untuk muda dan mudi ya jaga sopan santun di hutan ini, jaga etika, dan tetap patuhi peraturan yang ditentukan oleh pihak pengelola. Assalamualaikum. Ini jembatan yang ini dari kayu ya. Kalau yang di Tirman yang nggak jadi dibangun itu dari itu cor. Ini sayang udah rusak ya. Udah rusak. Semoga bisa diperbaiki lagi. Tuh lihat nih. Ya saya kemarin pernah nanya bahwa untuk menjadi besar segini itu butuh puluhan tahun ya. Nah, bisa 50 tahun. Mangrove atau bako bisa besar itu perlu puluhan tahun. Dulunya ini mungkin jembatan angkringan ya, seperti gazebo atau apa, tapi udah rusak ya. Dulu waktu baru-barunya ini ramai sekali, ramai, tapi sekarang sepi ya, agak sepi. Jadi saya mengenalkan ini pada Anda semua supaya kontribusi, ayo datang ke sini, ramaikan tempat wisata ini gitu. Nah, kalau ke sana terus nyampe pantai ya. Ini juga dulu ada jembatan untuk menuju ke sana, tapi udah rusak. Tuh ada yang besarnya minta ampun itu. Tuh butuh berapa puluh tahun itu besar begini. Anda bisa lihat sendiri akar-akar dari mangrove atau bako itu begini. Kalau Anda orang pegunungan, saya kasih tahu ini. Tuh akar-akarnya dari hutan mangrove.
Ini juga ada lampu-lampunya, berarti malam juga terang kalau ke sini. Ini jembatan cinta. Apa itu jembatan cinta? Ini sudah mulai ada air lautnya ya. Sudah mulai ada air lautnya. Udah pasang ini. Tadi ada jembatan cinta itu. Ini masih jauh ya, lautnya masih jauh. Ini lebih dari 500 meter. 1 kilo lebih ini. Kalau ingin menembus laut ini. Kalau menurut saya ya. Tadi lupa saya nggak pakai jam tangan yang smartwatch itu. Jalan kaki. Air lautnya sudah mulai datang tuh, berarti air lautnya ini sudah mulai mau ke pinggir sana, sudah berjalan ya. Tuh, wush, apa itu? Apa itu? Astagfirullahaladzim. Kalau ke sana terus pantai ya, tapi saya nggak tahu ini sudah sore. Ini udah sore karena saya mau ke tempat lain. Saya mau explore tempat lain. Ada teman saya yang telepon tadi untuk explore di desanya. Kalau besok terus terang saya juga masih ada tempat lagi ya. Tuh sana. Banyak percabangan ini. Ke sana terus pantai ya, tapi masih jauh itu. Masih jauh. Nanti akan saya ukur sama jam tangan saya saat pulangnya. Di sini juga ada toiletnya ya. WC atau toiletnya wajib bayar. Oke, saya akan kalau ke sana terus masih kuat saya, tapi
saya ada janjian sama janjian sama temen untuk ekspor di daerah Lasem sana. Nyari apa, Dek? Hari wah Iwa. Pantainya lurus sana, Dek ya? Kalau ke sana tekan Munara, tekan nggak pantai tapi. Nggak. Berarti masih jauh ya sana pantainya. Wih, jauh ya. Nggak cukup waktu saya nanti. Karena udah terlanjur janji. Tuh sana ada lagi yang jalan tadi. Ini aja ya nanti. Nanti saya penasaran dengan jembatan cinta. Maksudnya apa itu? Wih, rindang sekali nih ya. Jembatan cinta. Apa maksudnya ini? Apakah tapi namanya jembatan cinta. Kalau di sini ya kalau ngajak pacar Anda ya tetap jaga etika, sopan santun. Ini aja saya dari jalan tadi jaraknya 0115 km, berarti ya 100, saya jalan 150 meter. Itu aja 150 meter, berarti lebih 500 meter itu. Kalau menurut saya ya. Kali ini saya ada di pantai utara di pesisir Desa Pasar Mbanggi, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Nah, saya akan menunjukkan pada Anda di mana sih batas mangrove di Pantura Rembang. Gitu. Ya. Sebenarnya hutan mangrove yang ada di Pantura Rembang itu berjajar dari Desa Tirman sana, Tirman dari barat sampai ke timur, tepatnya di Desa Pasar Mbanggi. Nah, untuk batasnya saya akan tunjukkan pada Anda. Nah, batasnya ada di sana, dan mulai dari sana ditanami yang namanya cemara. Nih,
ditanami pohon cemara. Pasti Anda bertanya, kenapa nggak ditanami mangrove? Nah, kalau ditanami mangrove, nanti akses nelayan ke laut, ke pantai untuk menyandarkan kapal susah, karena untuk lewatnya tentunya aksesnya juga susah begitu, karena ini tempat bersandar perahu-perahu nelayan warga desa Banggi, Pasar Banggi gitu ya. Itu mungkin alasannya. Kalau menurut saya ya masuk logika. Kalau ini mangrove semua, misalkan ya, ini tanami mangrove semua, tentunya seperti Anda lihat di jembatan mangrove tadi, itu harus dibangun jembatan. Sedangkan jembatannya itu sempit, misalkan hanya 2 meter. Untuk lalu lalang orang membawa alat-alat nelayan, terus hasil nelayan tentunya juga aksesnya juga susah, memperlambat. Makanya ini ditanami cemara. Fungsinya apa? Tentunya juga bisa untuk menahan laju angin gitu. Karena angin di sini kenceng sekali. Itu ya, itu menurut saya. Oke, saya akan tunjukkan batasnya yang tepatnya di mana. Ini adalah pesisir pantai utara Desa Pasar Banggi. Lihat, ini ada peralatan-peralatan nelayan. Kalau ini ditanami mangrove, tentunya akses para nelayan juga akan susah, terhambat begitu ya. Laut bukan sekedar air. Laut memberikan suasana baru, memberikan kekayaannya pada manusia. Tetapi kita sebagai manusia juga harus bijaksana. Cakrawala yang membentang selalu ada cerita tentang kehidupan manusia berdampingan dengan semesta. Laut yang nampak tenang bukan berarti diam. Ketika keserakahan manusia merajalela, maka laut akan menunjukkan kedahsyatannya. Abrasi bukan hanya bencana, tapi saat ini laut sedang meminta pertanggungjawaban. Oke, tunggu perjalanan saya akan menunjukkan batas hutan mangrove di Pantura Rembang. Kalau ke sana terus itu ke Lasem ya. Itu Gunung Lasem tadi kelihatan. Itu. Ya, saya akan menuju ke sana. Saya akan tunjukkan pada Anda. Perjalanan saya lanjutkan. Saya akan menembus batas cakrawala hutan mangrove. Keberadaan hutan mangrove di Pantura Rembang sangat efektif sekali untuk mencegah terjadinya abrasi. Hutan mangrove bukan hanya hiasan, bukan tentang pemandangan alam, tetapi tentang keseimbangan ekosistem laut. Tidak ada kata-kata yang saya ungkapkan, tidak ada kalimat yang perlu saya sampaikan, kecuali saya berterima kasih kepada alam ini yang telah memberikan kekayaannya kepada manusia. Tetapi sebagai manusia, kita harus bijaksana dalam mengambil kekayaan di alam ini. Jatuh. Bisa sekali aksesnya, oke.
Tuh lihat pantai lepas. Ah, jatuh saya tadi. Jatuh karena ini pasir. Pasir. Ya, ini pasir ternyata. Jadi jatuh. Oke, saya akan kayak lautan pasir di Bromo ini. Ya, tar dulu saya akan ambil jalan yang wis. Wah, ngeri bos pasirnya bos. Terjebak di pasir bos. Ntar dulu. Sana lagi ya ternyata. Ya. Dapat ikan, Dek? Dapat. Mana? Lihat anak-anak cari ikan di laut. Tuh lihat pemandangannya, pantai. Ikan apa, Dek? Belana. Nih, nyari ikan belana. Oh, itu ya, ikan belana. Mana? Mana? Mana ada ikan belana, Dek? Itu Pak. Karung itu, Pak. Iki. Nah, ini ikan belanaknya ya. Ikan belanaknya itu. Kalau Anda nggak tahu, nggak pernah lihat ikan belana, ini ikan belana. Kecil begini, ikan belana. Tapi enak ini rasanya. Ikan belana digoreng. Ini sungai, Dek ya? Ya. Batas mangrove-nya berarti sana. Ya, Dek. Batas mangrove-nya di sana. Jadi kalau di sini sudah ditanami cemara. Gitu. Wah, ini pasang ini. Berarti air ini pasang ya. Pasang. Air laut ini pasang, tetapi dia akan tertahan di sana. Tuh. Di hutan mangrove itu tertahan itu. Nah, betapa dahsyatnya manfaat dari hutan mangrove. Saya pernah naik kapal ini mancing, muntah-muntah saya. Malah saya ngasih makan ikan, muntahan saya malah dimakan ikan. Dia warga sini, Dek? Iya. Tuh, pantainya ini sudah pantai. Ini pertemuan antara sungai dan laut atau istilahnya muara gitu. Ini sudah mulai pasang. Jadi laut ini sudah mulai pasang. Dia akan mengalir ke sana. Tuh. Tapi di sana sudah ada hutan mangrove. Jadi lajunya terhambat. Gitu. Mataharinya nggak kelihatan ya, terbit ya. Tenggelam. Terbenam kalau nggak tenggelam. Nanti masuk YouTube ya. Rilisnya 3 hari lagi rilis ya. Suyono Jelajah. Suyono Jelajah. Oke, saya saat ini ada di pantai utara Desa Pasar Banggi bersama anak-anak itu. Oh, tuh pada cari ikan belana. Ada pasti orang kota, apalagi orang pegunungan nggak tahu ikan belana. Bagaimana nyari ikan? Atau belum pernah naik perahu kayak gini, ya atau tidak? Dek, ngapain takut? Ngapain? Malu ya? Malu? Hah? Oh, teleponan. Oh, ternyata teleponnya sama pacarnya dia. Tuh, wes, mantap. Kita lihat hasilnya nanti. Saya bermalam-malam sini juga nggak apa-apa kok.
Nah, jadi batas hutan mangrove-nya ada di sana ya. Ada di sana itu batasnya. Nah, ini udah mulai pasang. Jadi air sungai itu harusnya mengalir dari sana ke laut. Tapi karena ini pasang, ya mau pasang, jadi mengalirnya dari laut menembus ke sungai. Tapi karena ada hutan mangrove itu, jadi lajunya agak tertahan begitu ya. Nah, begitu loh. Pak, nanam nopo Pak? Oh cabai, ternyata bisa ditanamin cabai ini ternyata. Nah ini mangrove yang masih kecil gitu. Nih ya, masih kecil ini. Dan itu butuh waktu puluhan tahun untuk menjadi besar loh ya. Bayangkan. Nih, piknik, anak-anak ini piknik. Oke, saya akan langsung menembus yaitu batas hutan bako yang lebih akurat ya. Aduh, melewati ini pasir lagi. Saya tadi jatuh di sini, mau jatuh lagi toh, mau jatuh lagi. Tuh pasir. Push. Jatuh lagi. Ye. Nah, oke. Itu adalah batas hutan mangrove-nya di sini. Ini udah sungai ya. Ini sungai. Ini sungainya harusnya mengalirnya ke sana, tapi mengalirnya ke sini. Tetapi santai saja, di sana sudah ada penahan bako. Di sana sudah ada penahan bako, jadi lajunya agak terhambat begitu. Itu batasnya di sana. Saya akan view yang lebih detailnya lagi. Nah, dari sana itu bako itu masih ke barat lagi, ke sini terus. Nah, itu batasnya. Terus yang di sana sudah ditanami cemara. Dan di sana pantai utara ya. Jalur Pantura Rembang, Semarang, Surabaya begitu. Sana ke arah Surabaya, ke sana ke arah Semarang. Nah, Semarang, Surabaya gitu. Nah, sungai yang tadi di situ mengalir, di situ ada sempalannya. Jadi dibelah di tengah-tengahnya ini ditanami bako. Gitu. Tuh ya. Oke, saya akan melanjutkan jalan pulang. Itu sudah Pantura Rembang, Anda bisa lihat sendiri nanti. Nah, ini sudah sore ya. Sudah sore. Saya harus ada janjian lagi ke Lasem ini. Ya, semoga gak kemalaman.
Dan ini sudah jalur Pantura. Nah, ini sudah jalur Pantura. Dan ini tadi ya, ini tadi sungai yang anak-anak itu nyari ikan itu. Jalurnya di sini ya. Jalurnya ke sini sampai ke pantai sana gitu. Nah, jadi walaupun pasang segini aja gitu. Oke, mungkin hanya itu saja ya sobat semua. Saya Suyono Jelajah mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.